Kementerian Sosial menyatakan kesiapan untuk melengkapi perangkat kerja bagi operator dan wali asrama sekolah rakyat sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan pendampingan siswa di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saiful Yusuf menyatakan pemenuhan perangkat seperti laptop dan perlengkapan operasional lainnya disiapkan agar proses input data, pengelolaan asrama, dan pembelajaran di sekolah rakyat dapat berjalan lebih efektif. Kementerian Sosial melaporkan total ada 526 orang operator, wali asuh atau wali asrama yang bertugas di 166 titik sekolah rakyat rintisan seluruh Indonesia. Untuk itu Mensos menyebut pemenuhan perangkat, pelatihan, serta dukungan operasional secara bertahap ini merupakan komitmen Kementerian Sosial untuk memastikan sekolah rakyat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak langsung bagi anak-anak penerima manfaat. Mereka semua adalah P3K yang sudah ada ketentuannya, ya. Tinggal sekarang bagaimana mereka bekerja dengan baik didukung oleh sarana prasarana yang memang dibutuhkan. Kalau operator ya tentu butuh komputer gitu dan alat-alat dukung lain yang insya Allah akan kita cukupi secara bertahap. Nah, nanti akan terhubung. Ya nanti narasumbernya juga dari Kemendikbudrismen juga. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Maka operatornya kita buat pelatihan-pelatihan agar mereka juga bisa mengetahui perkembangan teknologi, ya, perkembangan aplikasi yang telah disiapkan. Berdasarkan data Kementerian Sosial, ada sebanyak 166 titik sekolah rakyat rintisan yang dibangun pada tahun 2025 dengan kapasitas hampir 16.000 siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Kementerian Sosial menargetkan seluruh sekolah rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern, termasuk papan interaktif digital, laptop dengan akses jaringan internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama sebelum akhir tahun 2025. Sekolah rakyat di Kabupaten Merangin, Jambi akan diprioritaskan untuk anak-anak dari warga suku anak dalam. Sekolah rakyat rencananya akan dibangun di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko dengan luas lahan 8 hektar. Sekolah rakyat menjadi program andalan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga tergolong miskin. Selain mengurangi angka putus sekolah, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Merangin saat ini telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat pada Kementerian Sosial. Rencananya sekolah rakyat akan dibangun di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko dengan luas lahan 8 hektar. Sekolah rakyat di Kabupaten Merangin akan diprioritaskan untuk warga suku anak dalam. Masih banyak anak-anak dari warga suku anak dalam atau SAD yang belum mendapatkan pendidikan formal, menjadi alasan Pemkab Merangin memprioritaskan sekolah rakyat untuk warga SAD. Sekolah rakyat itu sekolah gratis, nanti ada asramanya. Kalau menurut Menteri Sosial, insya Allah kita akan dibangun 2026. Dan salah satunya nanti saudara-saudara kita yang suku anak dalam akan menjadi prioritas untuk sekolah di situ. Intinya pemerintah maunya semua anak-anak Indonesia ini harus mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka harus sukses dan pintar. Terdapat 15 kelompok warga SAD yang tersebar di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin. Sebagian dari warga SAD ini sudah ada yang tinggal di pemukiman khusus dan sebagian lagi terpaksa tinggal di tengah perkebunan sawit. M. Sobar TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari total 108 SPPG yang telah terdata, hampir separuhnya sudah menjalani pemeriksaan sertifikasi oleh Laboratorium Kesehatan Daerah. Sebanyak 108 satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, baik milik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, 48 SPPG telah diperiksa langsung oleh tim Labkesda untuk menilai kelayakan serta memastikan operasionalnya sesuai standar pelayanan gizi yang berlaku. Wagub Reni menjelaskan bahwa langkah pengawasan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulteng dalam mendukung Astacita Presiden, di mana pelayanan gizi di daerah wajib memenuhi standar nasional, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan MBG dan program gizi lainnya.
Ia juga menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional kini semakin baik. Seluruh SPPG akan bekerja bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan pelayanan gizi yang diberikan benar-benar terstandar. SPPG yang belum memenuhi standar akan mendapatkan pendampingan. Kemudian Labkesda akan kembali melakukan verifikasi sebelum akhirnya menerbitkan sertifikat kelayakan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi tersebut. Saya lihat ini dari Bapeda ya, kemarin memberikan kepada kami, itu ada 108 SPPG yang sudah ada di Provinsi Sulawesi Tengah, baik di provinsi sendiri maupun di Kota Palu dan Kabupaten. Nah, yang 108 ini sudah ada kurang lebih 48 yang kami turun dari Labkesda untuk melakukan pemeriksaan sertifikasi apa layak apa tidak. Nah, ini yang sudah kami layang dari provinsi. Karena kenapa? Kita tidak mau lagi kayak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dengan pengawasan ketat dan sertifikasi berstandar nasional, Pemprov Sulawesi Tengah berharap seluruh SPPG dapat memberikan pelayanan gizi yang aman, layak, dan berkualitas bagi masyarakat. Dari Palu, Fitra, Mikael, TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Keterbatasan jumlah ahli gizi di wilayah Provinsi Banten menjadi tantangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG demi memastikan makanan bermutu. Badan Gizi Nasional Regional Banten mencatat hingga saat ini masih ada 200 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memiliki sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai syarat beroperasi. Program makan bergizi gratis yang merupakan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kendala di wilayah Provinsi Banten. Hingga saat ini distribusi makanan hingga ke pelosok wilayah masih tertunda akibat keterbatasan ahli gizi yang menjadi syarat beroperasinya SPPG. Berdasarkan data BGN Regional Banten, dari 400 SPPG yang berdiri di Banten, masih ada 200 dapur umum MBG lagi yang belum memiliki SLHS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti, mengatakan Banten memiliki 2.000 ahli gizi yang bekerja di puskesmas dan rumah sakit. Tugas mereka fokus pemenuhan mutu makanan untuk pasien, sehingga mereka dilarang bekerja di 2 tempat berbeda meskipun diperbantukan untuk program MBG. Pemprov Banten saat ini sedang fokus pada pengentasan kasus stunting demi terwujudnya Indonesia Emas di 2045. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat layak higienis adalah setelah mendapatkannya atau telah tersertifikasinya para penjamah makanan. Jadi totalnya 50% dari jumlah penjamah makanan di setiap SPPG harus sudah mendapatkan pelatihan. Meski demikian, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji, menyatakan Pemprov Banten turut andil dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo dengan cara melakukan pelatihan terhadap ahli gizi untuk pemenuhan SLHS di SPPG. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta, melaporkan.